Chu Feng awalnya ingin membawa Ziling ke area terlarang meskipun formasi pertahanan tidak membahayakan Chu Feng, Zilingling tidak bisa juga tidak masuk. Bahkan Chu Feng tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menjamin bahwa dia bisa masuk. Tidak apa-apa, masuklah, aku akan menunggumu di luar, kata Ziling sambil berpikir. Chu Feng juga takut Ziling akan berpikir terlalu banyak, jadi dia menjelaskan, saya pikir ayah saya tidak sengaja melindungi Anda. Dia hanya menetapkan aturan yang hanya bisa saya ikuti saat menyiapkan formasi. Petik 2. Apa itu yang kamu bicarakan, Tuan? Tentu saja kamu tidak akan membiarkanku pergi, silakan masuk. Ziling tersenyum acuh tak acuh. Secara alami, dia tidak akan menyalahkan Chu Xuan, bahkan jika Chu Xuan dengan sengaja menjaganya, dia tidak akan menyalahkannya. Karena dia tahu bahwa bakatnya tidak bisa lagi mengimbangi bakat Chu Feng. Dilihat dari bakatnya, dia seharusnya seperti Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi, yang hanya bisa tinggal di alam bawah Zuwu. Dengan bantuan Chu Xuan Yuan dia mencapai apa yang telah dia capai hari ini. Kalau begitu tunggu aku. Saat Chu Feng berbicara, dia memasang penghalang tersembunyi untuk melindungi Ziling sebelum memasuki area terlarang. Melangkah ke kawasan terlarang, pemandangan familiar mulai terlihat, dan berbagai kenangan pun terlintas di benak. Ia masih teringat kejadian saat pertama kali menginjakkan kaki di sini. Saat itu, dia belum mengetahui bahwa kera tua itu adalah teman ayahnya, jadi dia masih sedikit gelisah. Tapi sekarang, tempat itu kosong. Chu Feng melihat sekeliling dan menemukan bahwa matanya tidak dapat menemukan kekuatan untuk membangkitkan garis keturunannya. Jadi Chu Feng duduk bersila dan merasakan dengan hatinya, awalnya dia tidak bisa merasakan apa-apa, tapi seiring berjalannya waktu, dia bisa merasakan ada kekuatan dahsyat yang terkandung di sini. Saat Anda merasakan kekuatan itu, Anda merasa seperti telah menyentuh dunia baru. Kekuatan itu membuat Chu Feng merasa terlalu agung. Ibarat ikan yang memasuki lautan luas tanpa mengetahui seberapa luas lautan tersebut. Ini benar-benar tidak berdasar. Tapi ini adalah batas yang bisa dicapai Chu Feng saat ini. Selain itu, Chu Feng tidak tahu kekuatan macam apa ini. Tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan kekuatan ini. Itu seperti pintu yang tidak terlihat, menghalangi jalan dan mencegah Chu Feng masuk. Bukankah tingkat kultivasi saya saat ini cukup? Lalu ketika ayah saya membawa saya ke alam bawah, tingkat kultivasinya sudah lebih tinggi dari saya sekarang, kan? Setelah banyak upaya, Chu Feng memastikan bahwa dia memang tidak memiliki kemampuan. Tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan kekuatan ini. Tapi Chu Feng tidak putus asa, dia mencoba, dan dia siap untuk gagal. Kemudian, Chu Feng keluar dari area terlarang dan menemukan Ziling. Saudara Chu Feng, apa kabar? Ziling langsung bertanya. Kamu masih harus bekerja keras, kata Chu Feng sambil tersenyum. Apakah kamu ingin kembali ke Wolong Wuzong dulu? Ziling bertanya. Ganti tempat, kata Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng membawa Ziling, mengaktifkan susunan teleportasi, dan langsung meninggalkan tempat itu. Ketika mereka keluar dari terowongan teleportasi, mereka sudah berada di pegunungan. Saudara Chu Feng, di mana tempat ini? Ziling bertanya. Alam atas cabai besar, Gunung Ilahi Yuanhai. Kemudian, Chu Feng memberitahu Ziling tentang pengalamannya di Gunung Ilahi Yuanhai. Jadi menurutmu Gunung Yuanhai saat ini juga mengandung harta karun yang luar biasa? Tanya Ziling. Ketika Chu Feng pertama kali memasuki Gunung Yuanhai, budidayanya terlalu lemah. Wajar jika ada keberadaan di dalam yang tidak dapat dilawan oleh Chu Feng.
Namun kini Chu Feng tidak lagi seperti dulu. Tidak pasti. Itu tergantung apakah saya bisa langsung membuka gerbang penghalang dan memasuki dunia Yuan Hai Sensan. Petik 2. Jawabannya akan segera terungkap. Petik 2. Saat Chu Feng berbicara, dia langsung menekan formula ajaib untuk melepaskan kekuatan mentalnya. Chu Feng ingin membuka paksa gerbang penghalang untuk memasuki dunia Gunung Yuan Hai. Ini adalah ujian Chu Feng. Bahkan dengan teknik pesona Chu Feng saat ini, dia tidak akan dapat menemukan gerbang pesona yang memasuki dunia Gunung Suci di Laut Jauh. Itu menunjukkan bahwa tempat ini bukanlah tempat yang sepele, ini adalah harta karun yang nyata. Jika Chu Feng bisa menemukannya dengan mudah, berarti Gunung Yuan Hai tidak sekuat yang dibayangkan Chu Feng. Segera, Chu Feng menyadari dunia yang tersembunyi di Gunung Yuan Hai, dan dengan mudah membuka gerbang penghalang. Apakah ini pintu menuju dunia itu? Tanya Ziling. Iya. Chu Feng mengangguk. Apakah kamu menemukannya dengan mudah? Ziling bertanya lagi. Cukup sederhana, tapi bukan berarti dunia Gunung Yuan Hai itu sederhana, Chu Feng sudah bersiap, selama dia bisa masuk, dia pasti akan kembali dan mengunjungi tempat lamanya. Belum lagi dia tidak yakin, bahkan jika dia yakin tidak ada harta karun di Gunung Yuan Hai, dia akan tetap masuk dan melihatnya. Yuan Hai Sensan meninggalkan kesan mendalam pada Chu Feng. Saya ingat saat itu, Chu Feng, Ying Mingchao, Zisunyi, Wang Qiang, dan Zhao Hong bersama-sama. Kami tiba di alam besar atas Cilio Kosem. Namun, mereka terpisah karena menghadapi pusaran air aneh di tangga. Chu Feng terlibat dalam dunia di dalam Gunung Yuan Hai. Dataran yang tampak terpencil itu menyimpan kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Chu Feng secara acak mengambil buku seni bela diri terlarang abadi, dan kemudian bertemu monster kuat dan makhluk misterius tak dikenal di Gunung Yuan Hai. Chu Feng pergi hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Itu membuat Chu Feng merasa tidak berarti. Chu Feng saat ini tidak lagi seperti dulu. Dia harus masuk lagi untuk melihat apa yang tersembunyi di Gunung Yuan Hai. Ziling. Tiba-tiba, ekspresi Chu Feng berubah, karena Ziling adalah orang pertama yang masuk ke gerbang pesona. Melihat ini, Chu Feng juga buru-buru masuk. Melewati gerbang penghalang, Chu Feng memasuki dataran. Dataran ini sangat terpencil, tidak ada rumput yang tumbuh, namun ada hari esok yang tergantung di atas kepala, memancarkan cahaya yang terik. Di kejauhan masih terdengar suara-suara samar, suaranya jauh tapi menyeramkan. Sedangkan untuk Ziling, jaraknya sudah jauh. Melihat Chu Feng masuk, dia segera berlari sambil memegang buku rusak di tangannya. Saudara Chu Feng, kamu benar-benar dapat mempelajari seni bela diri terlarang abadi di sini. Pada saat ini, Ziling tidak hanya tidak panik sama sekali, tetapi juga sangat bersemangat karena dia mengambil salinan seni bela diri terlarang abadi segera setelah dia masuk ke sini. Chu Feng mengambil alih seni bela diri terlarang abadi, mengamatinya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya, itu adalah senyuman penuh harap. Saudara Chu Feng, sepertinya keadaan di sini tidak sederhana, kata Ziling. Benar, Chu Feng mengangguk. Tanpa observasi, hanya perasaan biasa, dia bisa mendeteksi bahwa dunia ini luar biasa. Sepertinya mereka datang ke tempat yang tepat kali ini. Ziling, untuk menimbulkan masalah yang tidak perlu, mari kita sembunyikan sebentar, kata Chu Feng. Iya, Ziling mengangguk setuju. Setelah itu, Chu Feng menempatkan penghalang tersembunyi yang lebih kuat pada keduanya. Lalu dia dan Ziling naik ke langit. Tapi Chu Feng tidak segera berangkat, malah merendahkan dan menggunakan matanya untuk mengamati dengan cermat. Berdasarkan pengamatannya, dia dengan cepat mengunci suatu arah.
Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kocokan Tianxi. Perlu disebutkan bahwa Tianxi Fuchen, yang sudah lama tidak memberikan bimbingan kepada Chu Feng, kali ini memberikan bimbingan.